Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Sajidati Asyatus Solihah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya Abu Bakar, Kepala SD Negeri 022 Cicadas Kota Bandung. Insya Allah akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan pada wawancara ini sebagai bentuk kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya bisa wawancara Bapak untuk waktunya. Saya Bapak. Semangat. Baik Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, saya ingin mengetahui bagaimana sih Bapak itu dalam hal pengambilan keputusan apa saja yang Bapak lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih. Baik Bapak, hal pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah Bapak selama ini sekolah ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau Baik, terima kasih. Sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah institusi dalam sekolah atau dalam pendidikan, tentu kami harus punya rujukan baik rujukan secara regulasi maupun secara normatif yang kemudian kami gunakan sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada. Jika memang membutuhkan keputusan yang bersifat regulatif, maka kita akan mengambil keputusan. Memang kita membutuhkan regulasi yang bersifat normatif, maka secara situasional kita akan menyesuaikan. Jadi pada dasarnya baik itu untuk permasalahan yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral, tentu dua-duanya akan disesuaikan dalam penyelesaian masalah. baik Pak. Lalu Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin kasus ini akan dua-duanya itu sama-sama benar atau mungkin ada yang satu benar yang satu salah gitu. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Adalah menjalankan dan pengambilan keputusan senantiasa itu kita awali dengan menganalisis permasalahan. Analisis permasalahan sehingga kita mengumpulkan data-data yang ada, baru kita mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian menentukan status secara rujukan apakah ini yang masalah ini memang masuk ke dalam area yang benar atau area yang salah. Kadang ada dua permasalahan di sekolah yang mesti kita ambil, tapi dua-duanya benar. Kadang ada yang memang secara kontradiktif bertentangan, yang satu benar, satu salah. Nah, otomatis langkah pertama tetap kita harus melakukan analisis dulu, menghimpun data dulu, mencari beberapa sumber informasi, baru kita mengolahnya, kemudian kita melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Jika dua-duanya benar, maka tentu kita akan memberikan arahan untuk bisa secara proporsional pada tracknya masing-masing sehingga tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyudutkan ruang gerak dari kedua permasalahan tersebut. Tapi apabila yang sudah terlantik tadi yang memang sudah benar-benar ini permasalahan yang benar dan salah, maka tetap kita menyelesaikan secara proporsional, tetapi dengan tetap mengedepankan pendekatan secara sosial sehingga tidak ada hal-hal yang nantinya berdampak untuk kedepannya di lingkungan sekolah. Luar biasa Bapak, sangat bijak ya Pak ya dalam menentukan keputusan kebaikan bersama ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak ambil untuk menentukan suatu keputusan? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan dalam keputusan pertama langkah tadi dalam
kedua yang saya angkat secara internal itu kasus dari guru yang merupakan bagian yang ada di dalamnya. Itu terkadang ada saja misinya ya dalam menerapkan kebijakan terhadap implementasi apa yang dikerjakan sekolah. Ini sebenarnya hanya berbeda persepsi saja. Yang guru yang A menyampaikan dengan versinya, yang guru yang B menyampaikan dengan versinya, tapi di lapangan berbeda. Ini akhirnya dampaknya adalah informasi yang dapat oleh masyarakat. Ini kami coba cari tahu data, kemudian juga kita pertemukan, kita klarifikasi dari kedua belah pihak. Ya betul. Sehingga kan kita tidak lagi ada siswi pada akhirnya sih sama, hanya menerjemahkan dan mendistribusikannya itu yang sedikit agak berbeda. Permasalahan seperti itu sering kali muncul. Nah ini tentu menjadi PR komunikasi. Akhirnya apa yang Bapak putuskan untuk Kedua-duanya kita kasih arahan bahwa ketika akan mendistribusikan sebuah keputusan atau mengambil kebijakan, senantiasa harus kembali pada substansi dari keputusan tersebut. Bentuknya apa? Kemudian diterjemahkannya itu, distribusikannya secara proporsional, itu harus persepsinya sama, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan dari masyarakat orang tua. Itu hal yang kecil tapi berdampak besar. Jadi persepsi ya di dalam orang tua ya. Kuncinya berarti tidak adalah kompak ya. pemahaman dan komunikasi itu harus tetap senantiasa dijaga. Ada khusus lain Pak yang bisa Ya, sharing? ini yang kedua adalah orang tua. Ini sebagai subjek tadi internal, ini eksternal yang pemerintah. Jadi ini si pemberi informasi, ini si penerima informasi. Kadang orang tua itu mendapatkan informasi sepotong atau dari yang lain. Nah ini akhirnya datanglah ada dua kelompok kepada sekolah yang mencoba mengkonfirmasi ya, artinya sebenarnya satu sumber yang sama. Nah ini perlu lagi-lagi bahwa kita harus melakukan pendekatan secara khusus, secara kondisional. Tidak boleh kita menutup reaksi dari masyarakat. Jadi tetap kita kasih, kemudian kita luruskan, dan juga selesai sampai di sana. Jadi pendekatan seperti itu yang dijadikan masalah, baik itu internal maupun eksternal. Sehingga yang kita harapkan adalah semua tetap bisa kembali dan terus. Biasa Pak. Apakah Bapak pernah mengalami permasalahan yang memang dilematis gitu Pak, yang Bapak menentukan antara keputusan A atau keputusan B kan gitu yang diambil oleh siswa atau guru atau dari pihak orang tua gitu? Baik, itu kondisi seperti itu sangat sering dialami, yang namanya juga dalam dinamika dalam sebuah sekolah yang dimana di dalamnya terlibat banyak pihak, keluarga sekolah, ada guru, ada tenaga pendidikan lainnya, ada siswa, ada orang tua, ada lingkungan. Nah ini sangat pelik, sangat dinamis, berbagai kepentingan masuk di sana, sehingga untuk mengambil keputusan kadang kami harus benar-benar selektif, harus benar-benar komprehensif, karena ketika mengambil keputusannya A, dampak kedua harus perhatikan, dampak ketiga harus perhatikan. Atau kadang-kadang contoh kasus sekarang yang terjadi di sekolah. Di sisi lain, sekolah itu punya kewajiban menjadi keterlibatan. Di sisi lain juga di lingkungan lainnya ada para pedagang yang sulit untuk menghasilkan. Kita melarang juga tidak bisa, tapi kemudian juga kita fasilitas juga belum bisa. Jadi biasanya kalau memang itu urusan mereka, nanti tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak itu butuh mereka. Walaupun itu bukan bagian dari manajemen sekolah, tapi bagian dari kehidupan sekolah. Nah ini ketika kita tutup gerbang pasti bermasalah bagi mereka. Itu contoh kasus ya. Ketika kita buka, akhirnya kita harus jadi, kita harus punya formula yang bisa,
kondisi mungkin belum bisa melepaskan diri dari harus belanja pada mereka semua. Jadi di sana ada sebuah ekosistem yang memang harus kita jaga, kita lihat. Walaupun secara formal tidak ada memang dalam sebuah keluarga tidak ada, tapi itu tidak bisa kita berdiri, tidak bisa kita hindari. Baik Bapak, selanjutnya apa saja yang sudah tadi Bapak ceritakan ya, dari cara Bapak mengambil keputusan, cara yang menurut Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Terima kasih Bu. Pada akhirnya bahwa menyelesaikan masalah itu sangat relatif tergantung dari permasalahan orang. Tapi saya kira tetap sebagai penanggung sosial, pendekatan secara humanis itu menjadi prioritas dengan merujuk pada norma-norma yang ada, dan pada akhirnya jika itu pun tidak diselesaikan, kita pada rujukan-rujukan regulasi yang ada seperti SOP, karena pada akhirnya kita harus kembali pada track. Sekali lagi diupayakan penyelesaian masalah yang efektif itu tetap mengedepankan unsur pendekatan humanis secara sosialis dengan nilai-nilai yang ada. Apabila itu tidak bisa diselesaikan, maka baru kita pada track regulasi SOP yang berlaku. Ya, bukan hal yang mudah ya Pak ya dalam Betul. mengambil suatu keputusan. Baik Bapak, dalam menentukan keputusan itu tadi ya Pak, dalam Bapak menangani beberapa kasus yang tadi Bapak ceritakan, apakah dalam penanganannya itu Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu yang sudah Bapak buat ya untuk penanganan itu, atau ada mungkin beberapa kasus yang memang harus diselesaikan di tempat, atau bagaimana jika memang ada jadwalnya gitu, bagaimana nih prosedur untuk penanganan tersebut? Biasanya saya melakukan penyelesaian itu tergantung situasi dan sangat relatif ya. Apabila memang kasusnya krusial, maka sifatnya tanggap darurat dan harus segera diselesaikan. Tapi apabila memang kasusnya itu boleh dikatakan sistemik ya, melibatkan lebih dari satu orang, melibatkan lebih dari satu masalah, maka itu biasanya saya coba untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Di antaranya adalah tadi mencoba mengumpulkan informasi dulu, maka ya seperti yang ceritakan tadi, bahwa menyelesaikan masalah itu kan harus jelas dulu akar permasalahannya, pihak-pihak yang terkait dan sebagainya, sehingga barulah setelah semua data bisa kita input, baru kita lakukan penyelesaian. Tentu ini membutuhkan waktu yang tidak cukup satu kali, karena harus konfirmasi ke beberapa pihak yang terkait, harus mengumpulkan data-data yang mendukung dan sebagainya, sehingga segala sesuatunya by data bisa terdukung oleh data. Jadi memang tergantung ya Pak dari kasusnya itu sendiri. Ada yang kalau kasusnya harus diselesaikan ya langsung di tempat Pak ya. Sebab jika kasus itu memang harus cepat selesaikan, dan apabila tidak, itu pertama rentan terjadi pelebaran kasus yang lain dari dampak satu kasus itu. Lalu Bapak, hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan nih bagi Bapak untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dilema ini? Baik, terima kasih Bu. Sebagai manusia yang tentu kita sama-sama punya perasaan, dilema yang paling hati paling luar adalah perasaan kita. Perasaan kita pasti apabila kita kekurangan, kita akan merasa sulit untuk mengambil sebuah keputusan di mana satu menguntungkan, satu kena dampak, atau sebaliknya satu sudah diuntungkan, yang lainnya kena dampak. Ini kembali lagi bahwa secara proporsional dilema itu bisa kita bisa kita atasi dengan mencoba berpikir cerdas tanpa terburu-buru, kemudian dengan pendekatan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Pada akhirnya kita menuju pada tujuan semua manusia. Jadi dilemanya memang kita bicara pada perasaan kita sendiri, tantangannya betul. Kadang kita
mengedepankan rasa ya Pak ya. Betul. Jadi sekali lagi tentu kita tidak bisa menghindarkan diri dari status sosial kita bahwa kita bermasalah. Kembali lagi bahwa apapun itu tantangannya harus bisa kita selesaikan dengan secara persuasif, secara formalis. Sehingga semua berakhir pada dalam pengambilan suatu keputusan, Bapak adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? biasanya kita untuk menyelesaikan masalah seperti ini ada dua hal yang terlibat. Pertama personal, kedua wawasan. Biasanya kita mengambil ada tokoh-tokoh yang misalkan tokoh yang digunakan atau dianggap punya wibawa dan biasanya netral. Nah, itu kita mempermudah kami dalam mengambil keputusan sesuai anak-anaknya dengan permasalahan itu. Maka itu selalu menjadi solusi. Kemudian juga tadi rujukan kebiasaan internal, kesepakatan, kebiasaan orang-orang atau kebiasaan orang di sekitarnya, biasanya karakter ya. Jadi untuk mempermudah keputusan itu kita sudah mengenal karakter. Jadi dua hal tadi, personal sebagai tokoh fiabilitas, yang kedua karakter menjadi dasar untuk bisa mempermudah keputusan. Dalam hal ini Bapak melibatkan pihak luar juga. Betul, karena bagaimanapun kita adalah sebuah sistem di dalamnya dia, tetapi tetap mengambil keputusan ketika ada di tahap perhitungan. Secara otoritas ya mengambil keputusan, tetapi proses pengambilan keputusan itu senantiasa melibatkan berbagai unsur sesuai dengan keputusan. Bisa jadi komite sekolah gitu Bisa ya, jadi, ya. dewan guru gitu ya, Bisa jadi ketika sesuai dengan kebutuhannya. Apabila memang kebutuhannya untuk satu level ini, maka kita tidak melibatkan yang lain supaya tidak melebar permasalahan. Baik Bapak, dari semua hal nih yang sudah kita obrolkan dari awal, yang sudah Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama ini menangani permasalahan dan mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Pembelajaran yang saya dapatkan ketika dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini sangat luar biasa. Pertama, bahwa perasaan rasa sosial itu harus menjadi prioritas ke depan bagaimanapun harus solusinya. Yang kedua, pada prinsipnya kita tidak boleh menyelesaikan masalah kemudian dengan mengabaikan privasi masing-masing, baik guru, orang tua, warga sekolah maupun siswa sekalipun. Dalam hal ini, misal kasus yang terjadi pada siswa, separah apapun, serumit apapun, tetap privasi siswa harus menjadi prioritas untuk kita berpihak kepada mereka. Artinya mereka masih punya masa depan di tangan kita. Jadi keberpihakan kita pada siswa pun itu harus menjadi prioritas lepas dari masalah yang berkembang. Itu menjadi tanggung jawab moral kita semua di sekolah, terutama dalam sekolah sebagai pemimpin yang boleh. Alhamdulillah, sesi wawancara kita kali ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak. Hari ini kita sudah sharing Bapak ya. Bapak sudah memberikan banyak pengalaman kepada saya, satu calon guru penggerak. Sudah memberikan banyak insight Pak. Hari ini saya banyak sekali mendapatkan inspirasi dari obrolan kita di hari ini. Semoga Bapak sehat selalu dan bisa menginspirasi kita semua guru-guru di sini, Bapak dan juga para siswa, dan insya Allah Bapak selalu memberikan keputusan-keputusan yang memang bijaksana ya Pak ya bagi kami mungkin guru dan juga siswa. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan masalah kita ini bermanfaat untuk semua dan juga pendidikan di sekolah kita. Tetap semangat, semoga tetap memberikan inspirasi. Selamat, sukses. Insya Allah pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD Alfa Centauri. Ya, perkenalkan Ibu dengan Ibu Eka Dewi Sulistiawati, Kepala Sekolah dari SD Alfa Centauri. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Saidati. Ya, Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya diberikan waktu untuk bisa ngobrol ya Bu ya dengan Ibu terkait dengan
tugas saya sebagai guru penggerak di demonstrasi kontekstual. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Ibu. Baik, insya Allah kita coba ya. Nah, baik, terima untuk kasih, sharing terkait penanganan ya, pengambilan keputusan. Ya, baik Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan selaku pemimpin di sekolah Ibu ya. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Saidati. Dalam pelaksanaan atau implementasinya di SD Alfa Centauri ya khususnya, identifikasi kasus-kasus tentunya merupakan kebijakan dari seluruh warga sekolah seperti itu ya. Bahkan seluruh stakeholder perlu memahami apa saja yang menjadi acuan atau kebijakan dalam menentukan keputusan ya, dalam pengambilan keputusan seperti itu. Di SD Alfa Centauri sendiri mungkin dibagi menjadi 3 ranah ya dalam pembagian atau identifikasinya, yang berhubungan dengan kognitif, kemudian juga dengan ranah etika dan aturan seperti itu. Kemudian juga mungkin nanti ada yang hubungannya juga dengan stakeholder di sini dalam arti kepentingan guru, orang tua dan seluruh warga sekolah seperti itu. Kami di sini untuk masalah kognitif tentunya menjadi ranah bidang kurikulum seperti itu. Jadi artinya yang berhubungan dengan motivasi belajar siswa, kemampuan siswa itu menjadi ranah kurikulumnya, bidang kurikulum. Nah, untuk etika sendiri ataupun aturan itu menjadi ranahnya bidang kesiswaan seperti itu ya. Jadi untuk penanganan atau identifikasi tentang etika atau bujukan moral, nah ini mungkin yang menjadi highlight ya, bagaimana kita menyikapi ketika ada temuan di sekolah seperti itu ya. Untuk penanganannya seperti apa? Tentunya kami di sini menjalankan sesuai dengan aturan atau SOP yang sudah dicanangkan sebelumnya seperti itu. Diketahui oleh seluruh warga sekolah, kemudian juga oleh stakeholder termasuk orang tua, dan tindak lanjutnya nanti kami mungkin jika diperlukan akan menyampaikan juga kepada staf ahli ya. Dalam hal ini mungkin bisa psikolog seperti itu, kemudian juga mungkin bisa juga dengan profesi yang lainnya seperti itu ya, mungkin selain dengan penanganan tindak lanjut, sehingga ada solusi untuk penanganan khususnya dalam ranah etika dan juga bujukan moral ya, jadi untuk para siswa ya. Berarti mungkin setelah Ibu berbicara dengan staf-staf Ibu ya dalam pengambilan keputusan ini, nanti kasus-kasus tersebut akan diidentifikasi masuk ke ranah mana nih? Betul. Ke dilema etika kah atau ke bujukan moral kah? Seperti itu ya Bu. Nanti setelah mungkin ini masuk ke dilema etika, berarti nanti penanganannya seperti apa? Setelah masuk ke bujukan moral seperti apa? Mungkin itu ya Bu ya. Jadi Ibu bersinergi dengan tim Ibu di sekolah sesuai dengan SOP. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana mungkin ada dua kepentingan yang memang itu sama-sama benar gitu Bu. Mungkin Ibu di sini jadinya dilema untuk memutuskan karena dua-duanya itu sama-sama benar gitu Bu. Baik, Ibu sampaikan ya. Jadi tidak jarang tadi sebagaimana Ibu sampaikan, dalam pengambilan keputusan ini kita dihadapkan dengan dilematis ya. Terutama mungkin yang berhubungan dengan penanganan siswa atau murid-murid gitu ya. Mungkin dalam kesempatan ini menyampaikan salah satu contoh saja mungkin ya. Di sekolah kami di sini termasuk kriteria ya katakanlah sekolah inklusi ya, walaupun seluruh sekolah di Kota Bandung ini memang sudah inklusif seperti itu ya. Namun kecenderungan sekolah dengan minat
orang tua mungkin ya, dengan minat orang tua ataupun masyarakat terhadap SD Alfa Centauri ini dalam penanganan inklusi seperti itu, sehingga setiap tahunnya merupakan dilema gitu ya. Di sisi lain kami ingin memberikan layanan yang terbaik gitu ya untuk para calon murid seperti itu, tapi di sisi lain juga dengan keterbatasan SDM maupun sarana dan juga ketentuan secara kedinasan tentunya ya, kita perlu membatasi jumlah yang bisa bersama-sama ya diterima di SD Alfa Centauri ini. Nah, itu juga merupakan dilema ya untuk sekolah seperti itu. Ketika kita menerima konsekuensinya, kita harus menangani dengan sepenuhnya gitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian juga menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh murid-murid seperti itu mungkin. Jadi Ibu pernah mungkin ini antusiasme masyarakat itu sangat tinggi ya Bu ya. Betul. Sedangkan di sini kuotanya terbatas. Jadi keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu Jadi akhirnya kami mengikuti aturan seperti itu ya, dengan ketentuan bahwa ada kuotanya ya, perbandingan secara aturan, kemudian juga mungkin dengan kesanggupan ataupun kemampuan sekolah juga seperti itu ya. Jadi ada SOP-nya juga yang kita memang tetap ikuti seperti itu untuk aturan. Berarti dengan berat hati menyampaikan kepada orang tua, calon orang tua siswa, bahwasannya sekolah kami ini kuotanya sudah tidak ada gitu Bu ya. Sedih sebetulnya Bu ya. Betul, tapi ya bagaimana lagi, itu harus diputuskan gitu Bu ya. Betul. Ya mudah-mudahan orang tua tersebut mendapatkan sekolah yang terbaik juga gitu Bu ya, di tempat yang lain. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, mungkin mayoritas kita ini ya, mengantisipasi gitu ya, karena di sebuah sekolah, mungkin di sekolah manapun sebetulnya ya, rutinitas itu nyaris setiap tahunnya, mungkin ya, bahkan kesehariannya pun bisa terjadi secara berulang seperti itu ya. Jadi kita lebih ke antisipasi sehingga hal-hal ataupun kendala tidak terulang, sehingga kita membuat suatu SOP ya, atau aturan yang menjadi guideline ataupun acuan lah gitu ya untuk seluruh warga sekolah. Ketika ada temuan seperti ini, kita kembalikan kepada SOP tersebut. Jadi kita semua seragam, termasuk orang tua juga bersepakat gitu ya. Kita sama-sama mengikuti aturan tersebut sehingga proses pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran di sekolah itu bisa lebih efektif seperti itu dengan aturan yang sudah kita buat bersama seperti itu. Mungkin Ibu bisa lebih dispesifikkan lagi, apakah pernah ada gitu ya Ibu menangani sebuah kasus nih di sekolah yang memang prosedur dari pengambilan keputusan ini sangat dilematis gitu untuk Ibu? Mungkin dalam waktu dekat ini ya, tidak bisa dipungkiri kebutuhan media pembelajaran ya saat ini para siswa, salah satunya gadget atau gawai itu menjadi media pembelajaran ya, terutama pada saat pandemi sebelumnya gitu ya, dan masih berlanjut karena salah satu pembelajaran di sekolah di SD Alfa Centauri ini juga masih mengefektifkan LMS ya, LMS gitu ya. Jadi gadget ini menjadi satu medianya. Nah, dari penggunaan gadget ini tentunya menjadi dua belah mata pisau ya. Di sisi lain membantu pembelajaran, tetapi mungkin ada sisi hal yang memerlukan pantauan khusus ya, baik itu dari guru, orang tua gitu ya, stakeholder terhadap penggunaan gadget ini para murid seperti itu. Sehingga ada temuan ya, di sisi lain ini sebuah kasus yang memang kita perlu tangani serius seperti itu, dengan penggunaan gawai yang kurang sesuai misalnya ya, dengan batasan usia ataupun durasi atau screen time-nya seperti itu, sehingga sekolah akhirnya mengadakan semacam sidak gitu ya untuk penanganan atau penggunaan gadget atau gawai ini, dan ternyata ada temuan-temuan yang memang di luar ekspektasi kami gitu ya sebagai pengajar di sekolah seperti itu. Mungkin orang tua juga mungkin kaget ya Bu ya. Mungkin orang tua juga tidak menyangka ya bahwa
anak-anak usia sekolah dasar itu sudah sejauh itu misalnya ya untuk ranah penggunaan gawainya gitu, terbaik itu dari game-game yang belum sesuai usianya seperti itu ya. Nah sehingga dari sana ada temuan-temuan gitu ya bahwa anak-anak yang usia masih di bawah itu dengan game yang belum sesuai usianya, kemudian juga dampak yang dikhawatirkan ya betul. dari apa yang sudah mereka katakanlah akses gitu ya. Sehingga sekolah juga akhirnya menyampaikan dengan berat hati. Namun tadi sebagaimana disampaikan, kita sudah mengantisipasi dalam sebuah SOP ya. Kalau di kami disebutnya Code of Conduct, jadi aturan yang memang bisa menjadi acuan ya, petunjuk untuk pelaksanaan ketika akan menerapkan aturan-aturan tersebut. Nah, dari Code of Conduct itu memang tercantum gitu. Apabila penggunaan gawai ini tidak sesuai dengan usia mereka ataupun ada hal-hal yang jauh lebih dari itu, konsekuensinya memang para siswa akan diambil ya hak-hak apresiasinya seperti itu, bahkan sampai ketika siswa itu mengikuti lomba gitu ya, mungkin bisa dibatalkan seperti itu gitu, karena memang menjadi representatif gitu. Ketika anak itu menjadi juara gitu ya, katakan di sekolah, otomatis banyak penilaian kan dari pihak luar, kemudian juga dari masyarakat seperti itu, bahwa itu gambaran sekolah kami gitu ya. Nah, apabila ada pelanggaran gitu kan, otomatis tidak merepresentatifkan gitu kan ya sekolah ataupun siswa yang sudah kami persiapkan seperti itu dengan aturan-aturan itu. Nah, salah satunya memang terus terang kemarin ketika ada anak yang memang harus mengikuti perlombaan misalnya ya, sudah juara untuk maju ke jenjang selanjutnya atau ke tingkat kota bahkan gitu, dengan berat hati sekolah putuskan gitu ya, karena memang udah bersepakat apabila hal-hal tersebut dilanggar itu akan diberikan konsekuensi seperti itu untuk para siswa. Ya tentunya orang tua juga menerima karena memang sudah ada di SOP-nya seperti itu. Mungkin salah satu contohnya mungkin itu ya. Jadi memang kembali ke SOP ya Bu ya, dan mungkin ini sudah dirapatkan juga Bu ya di betul. Dewan Guru dan Wakasek mungkin ya. Jadi Ibu memutuskan ini bersama-sama Bu ya, dengan bahkan tadi Ibu bilang ada psikolog juga ya Bu ya. Betul. Dan pihak orang tua, artinya mungkin ini memang keputusan yang sangat berat ya Bu. Di mana anak itu sudah juara, membawa nama baik sekolah, tapi pada akhirnya ditemukan hal-hal yang tidak baik pada diri anak tersebut, dan akhirnya sekolah memang harus membuat keputusan untuk meng-cancel gitu ya. Betul. Terbayang ya Bu ya. Terbayang sekali, itu sangat dilema sekali gitu ya, kita menentukan anak ini pasti sedih juga gitu. Hanya ya ini pembelajaran juga buat mereka ya Bu ya, agar ke depan lebih baik lagi. Mungkin menjadi ini juga ya untuk siswa atau murid-murid yang lain juga, bahwa sekolah nih serius juga gitu ya. Serius seperti itu ya. Tujuannya tidak lain memang untuk memberikan edukasi ya kepada anak-anak bahwa kita baik secara kognitif, kemudian juga karakter itu harus seiring sejalan seperti itu ya. Saya setuju Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, selama ini ya ketika Ibu mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan itu, hal apa yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin khususnya di usia sekolah dasar ya, kepedulian, kasih sayang tentunya itu menjadi dasar gitu ya, Bapak Ibu guru ataupun sekolah dalam pengambilan keputusan, karena mereka masih dalam usia yang harus dimomong ya gitu kan. Jadi usia di bawah 13 tahun itu betul-betul usia yang perlu didampingi ya dalam segala hal, aturan maupun pembelajaran seperti itu ya. Meskipun anak-anak dituntut untuk kemandirian, tetapi tadi dari kepedulian di sekolah ya, Bapak Ibu guru, perhatian, kasih sayang itu memang sangat
diperlukan untuk mereka gitu. Mereka memahami dari konsekuensi yang diberikan oleh sekolah itu salah satu bentuk kasih sayang ataupun perhatian para guru gitu ya. Jadi ketika aturan ataupun etika itu misalnya dilanggar gitu ya, mungkin berbeda ya cara penanganannya dengan anak-anak usia SMP atau jenjang SMA seperti itu. Mereka lebih akan memahami ketika diraih terlebih dahulu gitu. Nah, baru setelah mereka mengetahui, kita akan terapkan sesuai dengan SOP. Jadi kita kembalikan kepada rule based thinking ya, memberi pemahaman kepada mereka bahwa apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh sekolah, oleh Bapak Ibu guru itu merupakan bentuk perhatian gitu atau kasih sayangnya, sehingga mereka tahu yang benar yang mana gitu ya, yang salah yang mana, seperti itu mungkin. Berarti dua ini Bu ya, ada care based thinking dan rule based thinking. Itu yang paling efektif Ya, untuk ya, pengambilan untuk pengambilan keputusan. keputusan. Baik Ibu. Baik Ibu, dalam hal pengambilan keputusan nih, mungkin contohnya dari kasus-kasus yang tadi sudah Ibu ceritakan ini. Nah, bagaimana nih tantangan yang Ibu rasakan gitu dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Luar biasa ya, anak-anak sekarang itu cukup kritis ya dalam menyikapi suatu aturan, kemudian juga kadang tidak jarang membalikan gitu kan ya. Ya. Ketika misal contohnya nih ya katakanlah keterlambatan gitu ya, mungkin mereka akan menyampaikan kembali gitu ya contoh-contohnya seperti itu ya. Ketika orang sekelilingnya pun ya intinya menuntut lah gitu ya, menuntut hal yang sama seperti itu. Termasuk tadi contoh yang Ibu sudah sampaikan terkait penggunaan atau akses yang memang sekolah coba sampaikan juga gitu ya. Mereka razia handphone ya, gitu ya. Betul, razia handphone seperti itu. Mereka menganggap bahwa sekolah sudah mencampuri ranah pribadinya gitu ya. Nah, mereka lupa gitu kalau mereka itu masih anak-anak gitu ya, masih di bawah momongan orang tua, karena guru-guru juga kan orang tuanya di sekolah seperti itu ya. Jadi tadi dengan kritisnya mereka gitu ya, mereka menyampaikan bahwa itu sudah di luar ketentuan gitu ya, guru-guru undang-undang gitu seperti itu ya. Jadi hal itu mungkin yang menjadi tantangan gitu, bagaimana kita menyampaikannya bahwa kami orang tua gitu ya di sini yang justru perlu mengingatkan ketika ada sesuatu yang memang kurang sesuai seperti itu. Namun setelah diberikan pemahaman, memang akhirnya mereka mengerti gitu ya, bahwa ini bentuk kasih sayangnya kami orang tua seperti itu ya. Lantas untuk orang tua sendiri juga tantangan juga ya? Betul, ketika SOP sudah disampaikan di awal namun ketika ada hal sesuatu terjadi ya, seperti yang tadi tentang temuan-temuan dalam gadgetnya itu, ada juga orang tua yang menganggap hal itu hal yang biasa kok, lumrah gitu ya, memang sekarang zamannya seperti itu gitu ya. Nah itu kan tantangan luar biasa ya, artinya memang belum sevisi ternyata gitu ya, kalaupun di awal sudah disampaikan seperti itu ya, SOP-nya, rule based thinking-nya seperti itu, aturan-aturan sekolah. Tapi pada saat bertemu dengan kendala atau kasus-kasus gitu ya, orang tua juga menganggap ya sesuatu yang lumrah lah gitu katanya, karena memang zamannya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Jadi orang tua yang ngikutin keinginan anak gitu Bu ya. Betul gitu ya. Meskipun di sisi lain juga orang tua sebetulnya tidak bisa mengakses juga kan, ketika sudah membekali atau memberikan gadgetnya gitu ya kepada anak, itu orang tua tuh kayak sudah nggak bisa mencampuri lagi itu si hal private itu di password ya Bu, di password seperti itu. Di sini harusnya memang ya sekolah masih bisa gitu, orang tua kan memang sama sekali udah nggak bisa akses seperti itu ya, seperti itu. Betul, alhamdulillah ya Bu. Tentunya tujuan Ibu sebetulnya baik ya Bu, sekolah melakukan hal ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ke depannya tujuan sekolah itu sebetulnya apa, dan mendidik mereka dan untuk kebaikan mereka juga ya Bu ya. Betul. Baik Ibu,
Untuk kasus-kasus yang mungkin tadi sudah Ibu tangani ya, udah ada keputusan-keputusannya. Nah, saya ingin menanyakan, apakah Ibu memiliki jadwal-jadwal tertentu gitu Bu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, apa memang harus terjadwal gitu untuk penyelesaiannya, ataukah ada kasus yang memang harus diselesaikan di tempat, atau harus juga dijadwalkan, bentuk dan prosedurnya itu seperti apa gitu Bu? Ya, baik. Mungkin relatif ini ya, ada dua perlakuan mungkin ya. Ada yang memang bisa dieksekusi langsung gitu ya. Kemudian juga ada yang memang harus terjadwal ataupun perlu berkoordinasi juga dengan tim ya di sekolah gitu. Termasuk koordinasi dengan orang tua gitu. Untuk yang langsung mungkin seperti dalam rutinitas mingguan misalnya ya, seperti upacara seperti itu ya, ada saja siswa kalaupun aturannya sudah ada tapi keterlambatan kerapihan dalam berpakaian seperti itu, mungkin itu masih bisa pada saat itu langsung. Namun untuk beberapa kasus ya memang kita juga perlu berkoordinasi gitu kan, atau dengan tim juga gitu ya dalam pengambilan keputusan, bahkan menjadwalkan ya untuk tindak lanjutnya, perlu penanganan psikolog misalnya gitu kita agendakan khusus gitu di waktu-waktu yang memang sudah disepakati dengan kesediaan orang tua maupun jadwal psikolog yang sudah disediakan juga gitu ya waktunya seperti itu. Nah itu memang tidak bisa serta-merta ya kalau misalnya kasus itu tindak lanjutnya seperti apa. Nah itu mungkin memang perlu berkoordinasi dengan para pihak ya, selain tim di sekolah, orang tua, dan juga mungkin staf ahli juga, sehingga tuntas gitu masalahnya ya. Ketika anak ini mungkin diharapnya sih tidak sampai terulang seperti itu ya, untuk yang sifatnya kalau pelanggaran ataupun kasus seperti itu. Biasanya Bu sangat rapih dalam hal penanganan sebuah kasus, karena di sini mungkin timnya luar biasa ya Bu ya, ada psikolog juga. Adakah seseorang atau mungkin siapa gitu Ibu ya yang selama ini membantu mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan atas suatu kasus tertentu gitu ya? Ya alhamdulillah ya dalam pelaksanaannya, karena sekolah juga mungkin tim gitu ya, jadi dalam pengambilan keputusan ini terus terang tidak dipikirkan sendiri gitu ya, mumet sendiri gitu ya. Stres ya Bu ya. Kami di sini ada tim yang memang menangani khusus dengan siswa, kemudian juga mungkin di sini peran guru kelas juga memang cukup memberikan ini ya, ya solusi-solusi seperti itu. Sebelum ke ranah tim Wakasek atau manajemen, biasanya guru kelas juga melakukan ya mungkin solusi gitu ya, entah itu dengan siswanya sendiri atau murid-murid, kemudian juga dengan berkoordinasi dengan orang tua. Nah mungkin tahapannya memang ketika sudah tidak bisa solusi gitu ya, biasanya menjadi ranah sekolah seperti itu ya, dengan berkoordinasi dengan orang tua juga seperti itu. Jadi terus terang tidak sendirian gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan kerja tim gitu ya, dalam penanganan permasalahan atau kasus-kasus itu mungkin lebih dimudahkan seperti itu. Ringan juga ya, lebih ringan ya, dan yang penting kan solusinya gitu. Murid-murid ini memang menjadi ya prioritas gitu ya, untuk prioritas untuk yang perlu ditangani, dan solusinya juga kita cari sama-sama seperti itu yang terbaik untuk murid-murid. Jadi memang yang paling penting kolaborasi dan koordinasi mungkin Bu ya, dari guru tim, langsung ke Wakaseknya, dan nanti sampai ke kepala sekolah. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Ibu ya, dari mungkin semua hal yang sudah tadi kita bicarakan dan Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu ambil ya dari pengalaman Ibu selama ini menangani berbagai kasus yang ada di sekolah gitu Bu ya, dan Ibu harus mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Ya baik, tentunya pengambilan keputusan ini bukan suatu hal yang mudah ya, betul. Karena melibatkan para pihak, mungkin ya banyak pihak, guru-guru di sekolah, kemudian stakeholder juga, dan juga orang tua ya gitu. Jadi tidak
serta semudah membelikan telapak tangan Iya, sebenarnya. betul. Yang jelas pembelajarannya mungkin keputusan itu kita ambil dengan berpihak kepada murid gitu ya, yang terbaik Yang paling utama ya Bu, untuk mementingkan kebaikan keputusan itu buat murid ya, tersebut. untuk Betul. kebaikan para murid kita agar senantiasa sesuai dengan rule-nya seperti itu ya, dan juga mungkin sesuai dengan capaian-capaian pembelajaran yang diharapkan seperti itu. Ya, luar biasa Ibu. Jadi memang betul tadi Bu ya, bukan hal yang mudah ya Bu ya. Saya juga ikut merasakan gitu apa yang Ibu rasakan. Jadi seorang pemimpin itu memang sulit sepertinya ya, apalagi menangani kasus-kasus yang tadi yang berat, dari mulai yang ringan, sedang, berat itu ya. Ya, mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan, Amin. diberi kemudahan untuk memimpin sekolah ini dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa Ibu di sini. Insya Allah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya pada hari ini telah bersedia diwawancarai oleh saya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Amin. Dan dalam pengambilan keputusan ini Ibu selalu diberikan kemudahan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, dan mudah-mudahan dari keputusan-keputusan yang Ibu ambil dapat bermaslahat untuk peserta didik. Amin. Dan juga menjadikan mereka itu anak-anak yang soleh, soleha, dan cerdas serta berkarakter ya Bu ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Amin. Ibu. Ya, sama-sama Bu Ya, Sayyidati. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.